ternyata jaringan ini tidak kenal lelah, ya, menyesuaikan situasi. Orang-orang yang sama sekali tidak punya pekerjaan karena dia butuh juga untuk uang untuk hidup, dia memanfaatkan atau menyediakan diri untuk berjualan, jadi kurir. Hai, kembali lagi di podcast Jateng Bersinar bersama saya Agasta Irina Effendi, dan narasumber kali ini datang dari BNN Provinsi Jawa Tengah. Penasaran? Oke, penasaran juga kan kali ini kita akan membahas terkait hal apa? Oke, kita langsung saja ke narasumber kita kali ini. Selamat datang Bapak di podcast Jateng Bersinar kami. Selamat siang. Baik Bapak, mohon izin untuk saya memperkenalkan diri terlebih dahulu untuk narasumber kali ini. Datang bernama Bapak Kombes Pol Dr. Andes Muhammad Arif Dimyati MSI, selaku Kepala Bidang Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah. Kita beri aplaus dulu ya. Oke. Bapak sugeng siang. Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini bagaimana Bapak perasaannya? Perasaan sehat, Nggih. dan alhamdulillah tidak kekurangan apa-apa. Alhamdulillah. Lengkap ya Pak, walaupun ini menjelang akhir bulan Pak, hampir tanggal tua Pak. Aman ya Pak? Sama dengan kita semua lah. Situasinya. Baik, yang penting sehat terus, bahagia terus ya Pak, apapun kondisinya. Walaupun di Semarang kali ini levelnya turun Bapak, dari yang kemarin level 4 sekarang jadi level 3 ya. Nggih. Semoga alhamdulillah. Semoga semakin berhari pun semakin turun juga levelnya. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas seputar apa sih? Datangkan narasumber sebagai Kepala Bidang Pemberantasan. Nah, tentu kita akan menarik-narik, menggali-gali apa itu pemberantasan yang dilakukan di Jawa Tengah. Seperti apa sih pemberantasan tingkat narkobanya di Provinsi Jawa Tengah ini? Baiklah, Bapak, langsung saja ya Pak ya, kita bisa sharing, tanya-tanya begitu nggih Pak? Ampun tegang nggih Pak. Nggih. Baik Bapak, menurut Bapak, punten, ini saya manggil Bapak Arif atau Bapak Dimyati? Pak Arif. Pak Arif saja biar lebih amat ya Pak. Nah ya, saya lanjutkan. Bapak Arif, Bapak di Provinsi Jawa Tengah ini sudah berapa lama Pak untuk menjabat sebagai Kepala Bidang Pemberantasan? Saya mendapatkan kepercayaan tugas di BNN Provinsi Jawa Tengah ini kurang lebih sudah setahun 5 bulan. Ya, setahun 5 bulan. Ya. Menginjak setahun 5 bulan, bulan Agustus ini. Baik Bapak, selama itu ketika Bapak menjabat sebagai Kepala Pemberantasan, tingkat narkoba yang ada di Provinsi Jawa Tengah itu bisa digambarkan nggak Pak, seperti apa besarannya atau seluas apa? Monggo Bapak, kami persilahkan. Iya, terima kasih. Selama saya bertugas di sini, dalam pengamatan saya khususnya mulai bulan Maret 2020 ya. Nah, itu adalah bertepatan dengan meningkatnya COVID di wilayah Indonesia, termasuk Jawa Tengah. Nah, terkait dengan hal itu ya, masalah peredaran gelap narkoba ini ternyata mengiringi, maksudnya meskipun ada pandemi, kegiatan atau kejahatan narkotika dalam arti peredaran gelap narkotika itu tetap banyak, maksudnya ya, tetap banyak. Ini terbukti pada tahun lalu, tahun 2020 ini, 2020 itu kita berhasil ungkap 26 kasus. 26 kasus. Malah lebih ya, kalau tidak salah 33. Jadi bukan 26 tapi 33. Itu selama 1 bulan atau setahun 1 tahun itu? Iya. Jadi dari bulan Januari sampai bulan Desember 2020. Yeah. Nah,
Itu ketika awal-awal pandemi sampai akhir tahun 2020 ya. Nah, kemudian tahun ini Januari sampai dengan Agustus kita hampir cuma 1 semester lebih 1 bulan ya berarti. 2 bulan. Itu kita berhasil ungkap 16. Ini masih berlangsung terus. Yang bisa saya simpulkan adalah bahwa masalah adanya pandemi tidak membuat jaringan narkotika ini tidak berhenti. Jadi tetap berjalan. Masih ada ya Pak, walaupun kondisinya ini masih PPKM, apalagi ada pandemi di mana semua orang tuh merasakan kesusahan dalam mencari pekerjaan juga. Tapi Bukannya masih ada, tetap ada. Tetap ada. Oh iya, bedanya Pak ya masih beda. ada gitu. Iya. Tetap ada. Tetap ada. Menurut Bapak sendiri, tetap ada ini itu sama seperti tahun sebelumnya atau mungkin ada kenaikan Bapak untuk kasus penyalahgunaan narkotika ini? Saya kira sama. Yang berbeda adalah jaringan narkotika ini memanfaatkan situasi pandemi, ya, menyesuaikan maksudnya. Misalnya ketika ada pembatasan tertentu, ya, kendaraan umum dibatasi, ya waktu itu ya 2020, kendaraan umum bis. Ya, dan angkutan umum lainnya dikurangi. Yang diperbolehkan adalah alat transportasi bahan makanan, dan itu dimanfaatkan juga atau menyesuaikan juga jaringan ini gitu loh. Ketika angkutan dikurangi, nah angkutan yang diperbolehkan itu dimanfaatkan oleh jaringan. Misalnya ada waktu itu dari Jakarta ke wilayah Jawa Tengah dengan menggunakan pickup, ya, pickup yang mengangkut bahan makanan. Oh iya, gitu ya. Dan yang lain-lain juga dia memanfaatkan jasa pengiriman barang, ya. Itu memanfaatkan itu juga. Jadi ternyata jaringan ini tidak kenal lelah, dia menyesuaikan situasi. Betul Bapak. Seperti memang sudah ya terencananya sedetail itu ya Pak, sehingga tahu apa saja yang bisa dilakukan, bagaimana untuk mendistribusikannya, bagaimana buat masuk ke wilayah itu, biar sampai ke tangan korbannya. Itu biasanya disebutnya korban atau pembeli sih Pak, kalau yang menerima paket narkoba itu? Tergantung ya, ada juga yang bermain ini sebagai pembeli, dalam hal ini yang terkait dengan jaringan narkotika, ya, jaringan peredaran gelap. Tapi ada juga orang-orang yang mereka membeli karena butuh untuk dikonsumsi. Maksudnya ada orang-orang pengguna, itu ada juga. Jadi tidak semata-mata jaringan yang memanfaatkan, tapi pengguna juga memanfaatkan juga melalui pemesanan narkotika, melalui penjualan online. Ada juga Pak, penjualan secara online juga ada. Terang-terangan begitu Pak, atau berupa biasanya kalau online itu kan barang sudah ada macamnya, jenisnya ya Pak. Berarti disisipin di situ atau memang terang-terangan? Kan nggak mungkin terang-terangan Pak, pastinya ya. Iya. Memang tidak pernah ada yang terang-terangan kalau kejahatan narkotika ini. Kita harus menelusurinya melalui kegiatan penyelidikan, ya, mendeteksi adanya pengiriman barang-barang terlarang, dan kita bisa ungkap itu tidak sendiri. Jadi bekerja sama dengan instansi terkait lain untuk bisa mengungkap jaringan. Baik Bapak, ternyata untuk mengungkap satu kasus itu diperlukan adanya penyelidikan dulu ya Pak. Itu penyelidikan bisa nggak sih Pak dibatasin berapa waktu itu, atau gimana Pak? Ada pembatasan waktunya atau tidak itu? Kegiatan penyelidikan itu tidak bisa dibatasi dengan waktu, karena kita mengejar sesuatu yang bukan barang mati.
Mereka adalah jaringan yang punya sumber daya banyak, dalam hal ini finansial, ya, kemudian sumber daya jaringan orang-orang yang terlibat di dalamnya, misalnya adanya kurir, adanya bandar, adanya pemodal, dan lain-lain. Jadi kita nggak bisa membatasi. Ya memang target kita secepat mungkin bisa ungkap, cuma tergantung dari apa yang kita ungkap, ya. Semakin sulit, ya semakin lama kita bisa mengungkap. Ya, oke Pak. Baik, melihat flashback tahun lalu, dari bulan Maret sampai bulan Desember saja, itu sudah ada 33 kasus ya Pak. Dan mulai dari bulan Januari hingga sekarang, bulan Agustus ini ya Pak, sudah terungkap 16 kasus. Memang kendala juga yang dialami oleh pemberantasan itu bagaimana si jaringan ini itu sangat pinter untuk memanfaatkan fasilitas atau memanfaatkan kebijakan PPKM atau memanfaatkan mobilitas yang ada ya Pak. Berarti perlu juga untuk jurus-jurus terjitu ya Pak yang dimiliki pemberantasan untuk mengungkap sebuah kasus begitu. Bapak, terkait adanya tadi pemodal, adanya juga yang membeli, kurir, begitu kurir, adanya seperti itu bisa nggak sih Pak menambah, atau itu termasuk dari faktor-faktor memicu dari kenaikan penyalahguna sendiri? Iya, saya kira kalau faktor pemicu itu multidimensi ya, dalam arti banyak faktor. Yang pertama bisa juga dari situasi pandemi. Situasi pandemi ini kebijakan pemerintah adalah membatasi gerak interaksi manusia ya. Betul. Kita diminta diam di rumah, bahkan orang-orang yang bekerja di kantor juga diminta untuk work in home ya, work from home. Nah ini bisa menambah situasi yang stres terhadap orang-orang, sehingga nanti bisa jadi orang-orang tertentu mencari pelampiasan untuk bisa terlepas dari rasa stres itu gitu. Nah, salah satunya yaitu orang-orang yang ini, Pak? tertentu ya mungkin bisa memesan ini narkotika, dalam arti dia menggunakan narkotika secara ilegal untuk melepaskan rasa stres. Baik Bapak, jadi kemungkinan adanya peningkatan lagi untuk penyalahgunaan narkotika ini ya Pak, karena timbul lagi rasa stres terkait PPKM, disuruh di rumah aja, nggak boleh kemana-mana, semuanya ditutup, jadi nggak ada yang bisa diluapkan untuk rekreasi. Jadi bisa jadi orang tersebut itu memanfaatkan yang dia miliki, sumber dana mungkin ya Pak ya, sumber dana atau waktu yang dia miliki apalagi di rumah untuk membeli dan untuk menggunakan narkotika itu. Berarti mungkin aja itu bisa menjadi salah satu faktor ya Pak kondisi ini. Iya betul. Oke. Baik Bapak, melihat dari bulan waktu di Provinsi Jawa Tengah ini ya Pak, dari 2020 hingga sekarang, di bulan mana Bapak sekiranya yang memiliki kasus yang berat atau mungkin yang paling besar diungkapnya? Menurut pengamatan saya merata ya, tidak ada bulan tertentu yang meningkat tinggi. Itu juga karena tergantung juga dengan keberhasilan kita melakukan penyelidikan. Bahkan bisa jadi bulan tertentu yang kita tidak berhasil ungkap itu malah ada juga peredaran, tapi kita belum berhasil gitu ya. Oleh karena itu yang sudah berhasil kita ungkap pun itu adalah bisa jadi itu gunung es ya. Sedangkan di bawahnya itu masih banyak yang belum terungkap, itu bisa jadi seperti itu. Maka dari itu bulan-bulan tertentu yang kita tadi ditanyakan, bulan-bulan mana yang tinggi ya peredarannya, ini kita tidak bisa mengungkapkan seperti itu karena tergantung dari
keberhasilan penyelidikan kita. Begitu. Ya. Baik, berarti misalkan di bulan ini ada momen andekan tahun baru begitu Pak ya. Itu yang diperkirakan bisa tinggi, tetapi belum tentu juga di bulan itu akan tinggi pengungkapan kasusnya begitu nggih. Oke, baik Bapak. Menurut Bapak lagi nih terkait dari wilayah di Provinsi Jawa Tengah, penggunaan yang paling besar itu ada di daerah mana ya Pak? Yang dalam kacamata kita dalam kegiatan pemberantasan ya atau supply reduction atau memotong jaringan, ini yang bisa kita monitor adalah wilayah Jawa Tengah bagian utara barat, utara timur ya. Utara timur berarti sekitar Jepara, ini ya Pak, Kudus, Jepara, Pati. Kudus, ya. Nah, itu tahun 2020 itu banyak kita ungkap dari wilayah sana. Terutama untuk peredaran sabu ya. Kemudian ada juga ganja yang wilayah Blora, Jepara, Pati, Kudus. Nah, itu ini sederet ya Pak ya. Kalau bisa ditarik garis merah itu kan juga satu deret nih. Betul. Oke, baik Pak. Kalau untuk di sekitar apakah jika memang itu yang paling tinggi, yang daerah yang lain itu bisa dikatakan aman Pak? Tidak juga. Tidak juga. Okay, itu makanya yang tadi saya sampaikan bahwa keberhasilan penyelidikan kita dan bagaimana bisa mengungkap adanya jaringan itu. Baik. Andai kata jika gunung es itu dianggaplah seperti tanah yang bisa digali semudah itu ya Pak ya, mungkin akan lebih banyak lagi kasus yang bisa diungkap. Betul ya Pak? Saya yakin itu akan masih ada gitu. Iya, tapi jika gunungnya itu adalah gunung es, dimana gunung es itu seperti batu ya Pak. Batu udah dingin, susah juga buat nyampe ke situnya. Baik, luar biasa. Ternyata seperti ini loh perjuangan bagi seorang kepala bidang pemberantasan di Provinsi Jawa Tengah, di BNN Provinsi Jawa Tengah ini, untuk mengungkap satu buah kasus. Jadi kita tidak tahu secepat itu atau selama itu memang seperti apa ya Pak, ulat atau mencari ya seperti tadi diungkapkannya gunung es. Gimana caranya kita bisa mengungkap kasus itu setinggi gunung es? Mungkin seperti itu Pak. Yang luar biasa. Oke. Bapak, dari pandemi ini kan kemungkinan ya Pak, ke depan itu apakah bisa dikatakan Indonesia bebas pandemi, bebas COVID? Bisa nggak sih Pak dikatakan seperti itu? Ya, kita harus optimis. Oke. Tergantung kita semua bisa berpartisipasi apa tidak gitu ya. Biasa. Nah, sedikit tadi yang Bapak sampaikan terkait pandemi ini tuh banyak memicu orang tingkat stresnya semakin tinggi dan sebagainya, makanya semakin banyak pengguna. Ada nggak sih Pak, gimana? Mungkin nggak sih jika pandemi ini terus, maksudnya adanya PPKM seperti ini, program kebijakan seperti ini, dan dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk penyebaran narkotika, bisa nggak semakin tambah tinggi Pak? Ya, menurut saya bisa. Kenapa? Karena dengan adanya berbagai pembatasan, itu juga membatasi orang untuk mencari nafkah. Yang biasanya orang berpenghasilan tiap hari berjualan, ya dia menggantungkan dari keuntungan belanja itu untuk kehidupannya. Ini sekarang tidak bisa. Terus kemudian lain-lain, misalnya seniman ya, yang membutuhkan banyaknya orang berkumpul, itu sepi job. Betul. Nah, ini yang dapat mengakibatkan kita bisa asumsikan nanti ini yang akan menambah meningkatnya penggunaan narkotika. Di samping itu orang-orang yang sama sekali tidak punya pekerjaan karena dia butuh juga untuk uang untuk hidup, dia memanfaatkan atau menyediakan diri untuk berjualan, jadi kurir. Jadi membuka bukan peluang ya Pak ya, intinya menerima peluang itu begitu ya Pak ya. Meskipun itu adalah
jalan yang Salah. tidak halal ya. Iya betul, salah tidak Merugikan halal. orang. Betul. Dia akan membunuh orang tuh nanti. Betul, Iya. iya. Membunuhnya tidak saat ini ya, Pak. Iya, pelan-pelan. Pelan-pelan. Tapi banyak yang tidak tahu apa aja sih Pak seperti itu biasanya. Ya, makanya karena dia sudah terhimpit situasi ekonomi, apapun ditempuh cara itu. Bahkan orang yang rajin ibadah Iya. itu juga tidak mempedulikan itu, pokoknya ada dapat biaya dari jasa dia untuk mengedarkan gitu. Iya. Oke, ini sangat menarik ya Pak. Adanya kebutuhan ekonomi, Ya. terdesak oleh kebijakan, Iya. terus apalagi dengan adanya peluang seperti ini, ya mungkin itu hasilnya menggiurkan ya Pak ya. Sangat menggiurkan. Sangat menggiurkan. Tidak- Oke, iya. Tidak perlu keterampilan yang macam-macam. Oh, yang tidak tinggi, perlu tidak perlu. Iya. Orang bisa jual, dapat uang, terima gitu ya. Cuma emang dalam segi keamanan pastinya akan diuber loh ya. Oke, baik Bapak. Bapak tadi sempat menjelaskan terkait adanya seniman, terus yang sepi job. Nah, untuk bukan beberapa ya Pak ya, bulan lalu dan mungkin di tahun ini ada pasangan public figure. Ada juga seniman, public figure juga Bapak, yang menggunakan narkotika itu. Nah, dari sisi itu tentu Bapak sudah tahu ya informasinya itu seperti apa. Tidak perlu ya Pak saya menyampaikan ya Pak. Ya, oke. Nah, menurut dari Bapak sendiri, hal itu bisa nggak Pak? Biasanya public figure itu kan menjadi contoh banyak warga ya Pak. Apalagi di Indonesia ini, biasanya dia suka sama ini, favoritnya, artisnya, dan sebagainya, akan mengikuti ritmenya. Nah, public figure ini Pak, dapat temuan, kita dari sudah terungkap kasusnya, penggunaannya. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana akan hal itu terhadap warga Indonesia, khususnya di Jawa Tengah? Iya, kalau menurut saya itu sangat disayangkan ya, public figure, terus kemudian banyak fansnya, bahkan ratusan ribu itu, terus kemudian dengan alasan stres, kemudian ingin pelampiasan itu, kemudian menggunakan narkotika. Ini kan cara-cara yang tidak betul ya, cara-cara yang salah. Karena apa? Karena bisa merusak tubuh. Nah, sangat dimungkinkan itu diikuti oleh fansnya, sangat dimungkinkan. Maka itu sangat disayangkan kalau public figure ini kemudian ternyata dia menggunakan narkotika. Ya. Kita tahu bahwa narkotika itu kalau dipakai atau digunakan dengan sembarangan itu akan merusak kesehatan, menyerang saraf. Ya. Nah, ini yang kita sayangkan. Sebenarnya banyak cara untuk melepas stres itu, ya, tidak harus dengan memakai narkotika. Oke, apa nih Pak? Coba mungkin dari Bapak Aris sendiri bisa memberikan tips untuk saudara Gayeng kita nih Pak. Bisa apa saja yang dilakukan agar menghilangkan stres tanpa menggunakan narkotika? Ya banyak sebetulnya, kita masih bisa menggunakan kreativitas ya. Misalnya kita bisa amati juga para generasi muda yang berhasil membuat usaha yang kreatif ya, dengan olahan barang tertentu, kemudian dibuat berbagai macam bentuk, kemudian dijual secara online. Ya. Kegiatan-kegiatan lain, misalnya di alam ya, itu juga bisa jadikan salah satu contoh ya, yang tidak harus melibatkan diri dengan obat-obatan terlarang, narkotika misalnya. Oke, berarti seberapa banyak pun modal yang dimiliki seorang itu tidak harus larinya ke narkotika ya Pak. Banyak juga kegiatan yang bisa dilakukan, hal-hal yang positif, dan hal positif itu jika ditiru oleh fansnya atau warga Indonesia itu tentu akan lebih baik, begitu ya Pak, apalagi untuk mengurangi kejenuhan di masa pandemi ini. Betul. Oke, baik Bapak.
Nah, melihat warga masyarakat Indonesia khususnya di Jawa Tengah, ada nggak sih Pak tentang usia yang paling banyak atau yang paling bisa nih masuk, dia bisa terpengaruh nih ikut peredaran atau ikut penyalahgunaan seperti itu? Iya, yang terjadi di wilayah Jawa Tengah ini memang setelah diamati dan berdasarkan apa yang kita ungkap itu ternyata usia muda ya, kisaran 17 sampai dengan 40 tahun. Ini yang banyak kita tangani ya, dan ini patut disayangkan bahwa mereka ini sebenarnya sangat produktif pada usia itu. Betul. Tapi dia memakai narkotika itu, dan justru juga ada juga yang menjadi kurir dalam arti jualan ya. Iya. Iya. Betul. Di usia 17 hingga 40 tahun. Memang itu usia produktif ya Pak, benar. Iya. Dan usia itu pun juga yang akan memikirkan terkait kebutuhan untuk kehidupan dirinya atau mungkin keluarganya. Cuma cara yang dilakukan atau yang ditempuh itu tidak benar. Gitu nggak Pak? Iya. Oke, baik Bapak. Tadi nih, karena terhimpit ekonomi, apalagi terhimpit oleh kebijakan yang seperti ini. Nah, mungkin menurut Bapak Arief selaku Kepala Bidang Pemberantasan, ada cara tertentu atau tips atau mungkin cara mengatasi adanya kasus penyalahgunaan narkotika ini yang semakin hari dirasa semakin bertambah. Mungkin Bapak bisa berbagi bagaimana cara mengatasi atau menanggulangi hal ini. Monggo Bapak. Iya, yang bisa kita lakukan adalah jangan selalu melihat ke narkotika untuk pelampiasan, misalnya rasa stres ya, atau kemudian mengambil keuntungan dengan cara mengedarkan ya, untuk mengambil keuntungan ekonomi dari situ. Dalam situasi seperti ini ya kita harus bisa menyesuaikan apa yang dapat kita lakukan. Misalnya untuk menghasilkan uang ya, kita bisa membuat memanfaatkan kreativitas kita, bisa melukis ya, bisa membuat keterampilan tertentu, misalnya robot yang dibuat dari bahan-bahan yang tidak terpakai ya, misalnya daur ulang ya, barang daur ulang. Dan kemudian khususnya untuk yang pengguna ini sarana rekreasi tidak harus dengan narkotika, ya. Bisa olahraga, bisa bergaul dengan teman yang lain, memanfaatkan situasi yang tidak harus melanggar larangan di dalam kegiatan masa pandemi ini. Banyak nih kalau misal dirinci ya satu-satu. Betul. Oke. Dulur Gayang, jadi banyak banget nih yang bisa kita lakukan untuk kita menghilangkan rasa kejenuhan, rasa stres kita. Kita butuh rekreasi, ayo piknik gitu. Kita bisa menciptakan hal-hal itu tanpa melanggar ya Pak ya, tanpa melanggar yang sudah diaturkan untuk menghindari, menjauhi, apalagi dan harus menolak untuk ajakan menjual, mengedarkan dan sebagainya narkotika gitu. Oke. Nah, mungkin dari Dulur Gayang ketika sudah menyimak dari awal percakapan kita bersama Bapak Arief, mungkin Dulur Gayang akan memberikan solusi atau misalkan cara kalian, bagaimana kalian untuk menghilangkan rasa stres kalian dan menghindari barang-barang haram tersebut. Nah, kalian bisa langsung aja ya, nanti langsung like, comment, dan subscribe di postingan kita yang saat ini, begitu. Jangan lupa cantumkan saja saran dan masukannya. Kira-kira dari Dulur Gayang pengen tema apa nih untuk berikutnya. Nah, kali ini kan kita sudah membahas terkait pemberantasan. Memang pemberantasan itu cukup dilakukan dalam waktu yang tidak bisa dibatasi waktunya. Dan untuk mengungkap sebuah kasus itu seperti gunung es yang tidak akan habis dan mungkin
akan bertambah. Di masa pandemi ini banyak juga penyalahguna yang tidak menghentikan terkait pandemi ini atas kebijakan saat ini, tetapi malah mungkin saja menambah, apalagi terkait adanya banyak masyarakat yang mengalami kesusahan, kehimpitan ekonomi, dan lain sebagainya. Hal itu malah dijadikan peluang. Oke, Dulur Gayang, ingatkan sekali lagi ya, untuk hal-hal itu kita lebih baik cari jalan yang benar, ya Pak. Jalan yang lurus, jalan yang aman. Jadi jangan sampai nih kita kapan bisa bertemu sama timnya dari Pak Arief. Jangan. Kalau kita ketemu, kita say hello aja. Halo, selamat sore Bapak Arief. Begitu ya Pak ya. Kalau kita ketemu dengan timnya Pak Arief ini, dengan kasus yang diberantas Bapak, tentu ya podcast ini nanti gimana ya Pak, kurang ngena ya Pak ya. Gimana biar ngena, ayo kita lakukan hal yang baik, hal yang positif untuk melakukan pemberantasan secara bersama. Begitu ya Pak ya. Pemberantasan nggak bisa dilakukan sendiri atau bisa atau tidak bisa? Tidak bisa. Kita untuk pemberantasan jaringan narkotika itu sangat butuh informasi dari masyarakat. Oke. Kita tidak mampu bekerja sendiri. Oke, baik Bapak. Nah, ternyata benar kan, untuk melakukan pemberantasan itu tidak bisa dilakukan secara sendiri. Coba, Bapak Arief apa mungkin melakukan demikian untuk mengungkap kasus sebanyak 33 kasus dan 16 kasus di tahun ini, itu sendirian? Tentu ada timnya ya, dan timnya pun juga tidak cukup dari Pak Arief saja. Timnya tentu dari kita semua, baik sebagai warga negara Indonesia yang baik, dan Dulur Gayang, ayo kita laporkan jika kalian melihat atau mendengar dan mengetahui akan adanya penyalahgunaan peredaran gelap narkotika, bisa langsung hubungi ya kami, atau bisa lapor langsung ke Bapak. Bisa. Kalau bisa lapor ke Bapak itu melalui apa Pak? Melalui nomor handphone. Nomor handphone, WhatsApp begitu ya Pak? Atau call centernya Jawa Tengah. Oke. Nah, bisa langsung melalui call centernya kami ya. Ada di website, itu ada jateng.bnn.go.id, atau melalui media sosial kami, Facebook, ada BNN Provinsi Jawa Tengah, atau melalui Instagram kami @info_bnn_prof_Jawa Tengah, dan atau melalui Twitter kami @bnnprofjateng, dan atau melalui YouTube kami seperti ini ya, YouTube kami di BNN Prof Jateng. Jangan lupa kalian ketika melihat, Pak, saya melihat ada peredaran, bisa loh DM kami, inbox kami, atau message kami. Begitu ya, nanti akan bisa langsung kita tindak bersama tim pemberantasan dari BNN Provinsi Jawa Tengah. Begitu nggih Bapak? Betul. Baik Bapak, sepatah dua patah kata untuk sebagai closing kali ini. Iya. Monggo Bapak. Bagi rekan-rekan para muda Jawa Tengah, saya berpesan jangan tergoda dengan bujukan jaringan narkotika ya. Jaringan narkotika itu siapa? Ya bisa jadi teman-teman kita sendiri ya, dengan cara misalnya memberikan iming-iming secara gratis, nyoba ini untuk pelampiasan untuk meringankan beban pikiran, untuk rekreasi, terus suruh dipakai atau untuk merokok misalnya ganja, terus mengisap sabu ya. Ini awalnya gratis ya, nanti sekali dua kali gratis, tapi ini sudah nanti menimbulkan ketergantungan. Nah berikutnya nggak mungkin gratis, pasti itu. Dan harus diwaspadai bahwa peredaran narkotika ini sudah merata di seluruh wilayah Jawa Tengah. Tidak ada sejengkal pun misalnya di satu wilayah yang kepala daerahnya berani menyatakan wilayah saya bebas narkotika. Tidak ada seperti itu. Dan peredaran narkotika ini sudah menyasar ke seluruh status sosial ekonomi ya. Baik itu penegak hukum, legislator, yudikatif, bahkan juga kalangan pendidik dan bahkan pesantren. Ini semuanya sudah dimasuki. Maka dari itu kita para orang tua khususnya harus
mengawasi betul bagaimana anaknya berteman, kemudian berperilaku. Bagi anak muda juga harus menjaga diri, jangan mudah terbujuk oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Dalam hal ini jaringan narkotika. Nah, jaringan narkotika itu bukan orang yang menyeramkan, bukan. Bisa jadi teman kita sendiri, ya, teman dekat dan lain-lain. Demikian. Baik Bapak, luar biasa. Diingat ya, sekali lagi jangan sampai tergoda atas bujukan dari teman, keluarga atau kerabat kalian untuk mengajak kegiatan penyalahgunaan narkotika. Begitu ya. Baik Bapak, sekali lagi kita bisa melakukan tagline bersama ya Pak ya. Kita bisa sematkan Jateng Gayeng lawan narkoba bareng-bareng, war on drugs sambil tangannya mengepal. Begitu ya Bapak? Baik. Kita bisa mulai? Dikode ya. Oke, dikode. Pak Arif banyak kode-kode nih. Oke, baik. Jateng Gayeng lawan narkoba bareng-bareng, war on drugs. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di podcast berikutnya ya. Dah, Bapak.